Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Elisa Nurpaujiah dari kelas 2C NIM 1921-2007. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan pidato untuk memenuhi salah satu tugas UAS retorika yang diampu oleh Ibu Iin Indriani MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana atas berkat rahmatnya kita diberikan nikmat yang begitu besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman yang insya Allah diridhoi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Iin Indriani MPD selaku dosen pengampu retorika. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan pidato dengan bertemakan pentingnya pendidikan karakter di kalangan remaja. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan sangatlah penting, terutama pendidikan karakter. Pendidikan karakter perlu dibina sejak usia dini, agar nantinya anak tidak salah dalam memilih pergaulan. Pendidikan karakter adalah sebuah langkah awal yang dapat ditempuh siswa agar nantinya siswa dapat menemukan jati dirinya dengan menjadikannya manusia yang bermartabat dan bermanfaat. Lahirnya pemimpin yang bijaksana dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya pendidikan karakter yang diberikan ketika ia masih sekolah. Ada banyak sekali kasus anak yang kemudian menjadi pelaku utama kejahatan. Seperti yang disampaikan oleh lembaga independen bahwa 65% remaja saat ini pernah melakukan hubungan seksual seperti ciuman, seks bebas, dan bahkan berhubungan dengan sesama jenis. Tentu saja, tidak hanya itu, Badan Narkotika Nasional juga menyampaikan bahwa penggunaan narkoba di kalangan remaja mencapai 99%. Sangat jelas 99% remaja menggunakan narkoba. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia diakibatkan narkoba. Tentu saja ini adalah fakta bahwa saat ini bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang begitu sulit, yang begitu serius, yakni harus menghadapi kemerosotan moral di kalangan remaja.
Nah, disinilah pentingnya kita sebagai calon pendidik untuk mendidik generasi penerus bangsa, khususnya di kalangan remaja. Karena bagaimanapun mereka adalah generasi penerus bangsa. Mereka yang akan membanggakan bangsa kita Indonesia. Untuk mencegah terjadinya kemerosotan moral tersebut, ada 4 tempat yang dapat mendidik karakter anak, yaitu yang pertama, keluarga, di mana keluarga adalah komponen utama atau pelaku utama yang dapat mendidik karakter anak, mulai dari akhlak, agama, budi pekerti, sopan santun, dan pendidikan sosialnya. Yang kedua yaitu sekolah, di mana sekolah akan mengajarkan nilai-nilai tertentu seperti rasa tanggung jawab, rasa hormat, adil, bijaksana, jujur, dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi pendidikan karakter anak. Karena jika lingkungan itu buruk, maka besar kemungkinan karakter anak juga bakalan buruk. Terkecuali dalam satu keluarga mengadakan aturan yang dapat agar nantinya anak tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Aturan-aturan yang dapat membuat anak itu takut untuk melakukan hal kejahatan atau kriminal lainnya, sehingga tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu teman sebaya. Teman sebaya, baik buruknya karakter anak dapat dilihat dari siapa teman dekatnya. Jika dia berteman dengan seseorang yang buruk, maka karakternya juga akan terbawa buruk. Begitu pula dengan sebaliknya, jika si anak berteman dengan baik, maka karakternya juga akan baik. Untuk itulah peran orang tua, peran keluarga dalam memilih pergaulan anak, pantau pergaulan anak agar tidak salah dalam memilih pergaulan ke depannya. Nah, bagus dalam masa tumbuh kembang anak, bagus untuk memberikan stimulan tentang bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Untuk itulah, marilah kita bersinergi dalam membentuk karakter anak bangsa yang baik. Karena bagaimanapun, semua harapan bangsa ada di pundak generasi penerus. Untuk itulah, kita perlu ikut campur dalam mendidik karakter anak. Kita perlu ikut campur dalam mendidik karakter anak. Saking pentingnya pendidikan, pemerintah menganjurkan wajib belajar minimal 12 tahun agar anak terdidik meskipun tidak dengan orang tua. Di sisi lain ada juga pendidikan di sekolahnya. Nah, untuk itu jangan mudah terprovokasi dan jadilah salah satu pendukung utama untuk bangsa dengan cara memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dari pidato yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa penanaman karakter sejak usia dini dapat mempengaruhi pada mental dan juga penjiwaannya ketika dewasa. Jika kita menanamkan pendidikannya secara baik, maka anak tersebut kedepannya akan menjadi orang yang baik. Begitu pula dengan sebaliknya, jika kita terlalu acuh terhadap pendidikan anak atau kurang memantau dalam pergaulan anak, maka anak bisa terbawa oleh arus
arus pergaulan. Untuk itu, kita selaku orang tua, selaku calon pendidik harus mendidik anak dengan sungguh-sungguh, harus memantau pergaulannya. Bukan berarti melarang berteman dengan siapapun, melainkan memantaunya agar nantinya anak tidak salah dalam memilih pergaulan. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kalian semua. Dan semoga kita juga dapat mengaplikasikannya di dunia kenyataannya. Dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.